Kembali bersama kami, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia membantah ada kepentingan politik di balik rencana pemerintah membagikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan. Bahlil menyebut tudingan motif politik di balik pembagian izin usaha pertambangan khusus hal lebay alias berlebihan. Ia menekankan izin itu diberikan kepada organisasi masyarakat keagamaan dari seluruh agama agar konsesi pertambangan tak hanya dikuasai perusahaan besar. Menteri Investasi juga bilang momen politik sudah lewat dan tak ada urusan dengan kebijakan itu. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Ya lebay lah kira-kira. Saya nggak maulah dikait-kaitkan karena ibu saya ini NU. Kalau hanya karena kita kan cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua toh. Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo. Aku mau tanya kamu. Nggak semua kan? Tulis baik-baik. Jadi kami memberikan tidak melihat urusan politik, ya. Tulis baik-baik. Di lain pihak, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI mengapresiasi pemerintah yang memberi izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan. Meski begitu, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gurtom bilang PGI tidak ikut mengajukan izin usaha tambang dengan alasan lembaga keagamaan punya keterbatasan sumber daya dan fokus melayani umat. Gomar pun menyatakan ketidakikutsertaan PGI mengambil izin tambang supaya ormas keagamaan tidak kehilangan sikap kritis. Apresiasi saya terhadap keputusan Presiden yang memberikan IUP kepada lembaga keagamaan hendaknya tidak dipahami bahwa PGI sedang menyediakan diri untuk ikut dalam pengelolaan tambang ini. Sejak awal saya selalu mengingatkan bahwa lembaga keagamaan memiliki keterbatasan. Serta atas dasar itu saya mengimbau agar lembaga keagamaan untuk fokus pada pembinaan umat. Juga menjaga agar tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar sehingga mengangkangi prinsip-prinsip keadilan, kelestarian lingkungan, kejujuran, dan lain-lain yang merupakan marwahnya lembaga keagamaan. Dan yang paling perlu, jangan sampai tersandera oleh rupa-rupa sebab dan kepentingan sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menjelaskan alasan organisasinya menerima tawaran konsesi tambang pemerintah. Gus Yahya bilang saat ini NU sedang membutuhkan sumber pendapatan baru untuk pembiayaan organisasi. Sehingga pihaknya menyambut baik inisiatif pemerintah yang membuka keran perizinan tambang kepada organisasi kemasyarakatan. PBNU kini sedang membuat struktur dan manajemen bisnis dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sembari menunggu perizinan IUP atau IUP yang saat ini masih diproses pemerintah. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin.